Akankah Paddy Pimblett bisa melewati penjaga gerbang UFC Lightweight, atau justru nasibnya akan sama seperti fighter-fighter lainnya? Kita bahas. Assalamualaikum fans UFC Indonesia. Nama Paddy Pimblett mulai mencuat karena kemenangannya atas Michael Chandler pada UFC 314 kemarin, di mana dia menang TKO dalam pertandingan tersebut. Michael Chandler yang merupakan fighter yang memiliki nama besar di UFC ini, yang merupakan mantan juara di Bellator, ternyata bisa Paddy Pimblett kalahkan dengan cara TKO. Bukan tanpa alasan juga, karena sebenarnya si Paddy Pimblett ini juga merupakan mantan juara di promotor sebelum UFC. Dan sebenarnya nama Paddy Pimblett sudah sejak tahun 2021, dia ini sepertinya ingin di-up oleh pihak UFC. Namun kenyataannya Paddy Pimblett ini harus melewati step by step di UFC Lightweight ini. Tidak seperti Michael Chandler yang ketika dia menang satu kali langsung mendapatkan title shot yang saat itu melawan Charles Oliveira, namun kalah. Sedangkan si Paddy Pimblett harus sampai bertanding 7 kali di UFC dan semuanya menang. Sekarang dia masih berada di ranking 8 UFC Lightweight. Lantas mampukah si Paddy Pimblett ini melewati para penjaga gerbang UFC Lightweight yang dikenal sangat alot untuk dilewati? Karena sudah banyak fighter yang mencoba untuk melewati mereka, namun tidak satupun yang bisa benar-benar melewati penjaga gerbang UFC Lightweight ini. Semisal saja ada nama Dustin Poirier yang sempat diberikan lawan salah satu fighter yang dianggap akan bisa masuk, yaitu Benoit Saint-Denis. Namun kenyataannya Benoit Saint-Denis saat itu kalah knockout dari Dustin Poirier, sehingga menguburkan mimpi ada satu fighter baru yang bisa masuk ke jajaran top 5 UFC Lightweight. Ataupun nama lainnya seperti Rafael Fiziev yang pernah juga digadang-gadang akan bisa masuk ke jajaran top 5. Namun dia dihadang oleh Justin Gaethje, di mana justru sampai Rafael Fiziev ini kalah 2 kali dari Justin Gaethje. Ada juga nama seperti Renato Moicano yang saat itu ranking 10, yang dijadwalkan akan melawan Beneil Dariush, namun gagal. Justru langsung diberikan Islam Makhachev dan kalah cepat di ronde pertama. Jadi sebenarnya memang ada beberapa fighter yang ingin masuk ke top 5 harus melewati beberapa nama fighter elite yang ada di UFC Lightweight ini, seperti Charles Oliveira, Dustin Poirier, ataupun juga Justin Gaethje. Banyak nama-nama yang dihadapkan dengan mereka tidak bisa melewatinya. Hanya satu nama, yaitu Arman Tsarukyan, yang bisa melewati Charles Oliveira. Itu pun dalam pertandingannya melawan Charles Oliveira, Arman Tsarukyan hanya menang split decision saja. Kita lihat dari latar belakangnya, sebenarnya si Paddy Pimblett ini memiliki basic yang sangat solid. Dia memiliki kemenangan finish dengan cara kuncian yang lebih banyak daripada decision dan juga TKO. Dan dia juga merupakan mantan juara di Cage Warrior, di mana dia adalah juara kelas ringan di promotor tersebut. Nama Paddy Pimblett sendiri sebenarnya sudah ingin di-up oleh Dana White sejak tahun 2021. Yang Bang Mirza rasa sepertinya dia akan mendapatkan tiket emas untuk bisa cepat meroket di UFC Lightweight ini. Namun kenyataannya dia harus melewati tahap demi tahap, dan sekarang dia berada di ranking 8. Kalau menurut fans UFC Indonesia sendiri, bisa nggak nih kalau si Paddy Pimblett ini nantinya akan menembus penjaga gerbang UFC Lightweight sekelas Charles Oliveira, Dustin Poirier, ataupun juga Justin Gaethje? Atau justru dia diberi lawan di luar itu, di mana si Paddy Pimblett ini sebenarnya ada konflik dengan beberapa fighter di kelas lightweight, seperti Arman Tsarukyan yang pernah dikatain oleh Paddy Pimblett ini kabur ketika akan melawan Islam Makhachev dalam pertandingannya, atau juga Ilia Topuria yang sempat memanas dengan Paddy Pimblett. Bisakah si Paddy Pimblett ini nantinya akan naik? Kalau menurut kalian seperti apa?